Menyambut Ramadan 1443 Hijriah, DKP 3 Kota Tegal menggelar giat Pasar Tani jelang Ramadan di kantor DKP 3 Jalan Lele nomor 6, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Jumat 1 April. Selepas senam bersama, acara dibuka Kepala Dinas DKP 3 Kota Tegal Sirat Mardanus SPI MSI, dihadiri seluruh Kepala Bidang, Koordinator dan PPL Pertanian, perwakilan kelompok tani dan KWT Kota Tegal. Sementara pengunjung berasal dari masyarakat sekitar dan ASN OPD Pemkot Tegal. Spontanitas karena KWT kita tahun 2021 kemarin ada mendapatkan stimulan anggaran dari pusat. Kemudian sebenarnya sudah berjalan produk KWT itu dipasarkan di lingkungan dan di antara anggota, karena memang ini dalam rangkanya adalah pekarangan pangan lestari untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi karena ini kita sifatnya baru pengenalan, maka selain produk KWT itu dipasarkan di lingkungan mereka, juga ini dalam rangka pengenalan barangkali nanti ke depan bisa pengembangan yang lebih besar. Beberapa KWT seperti itu yang menanam produk-produk sayuran dari kampung Jaisim, ada cabai merah, cabai rawit, tomat, dan yang lainnya, juga produk olahan. Jadi mereka tidak hanya menjual mentah, tetapi sebagian ada yang diolah untuk nilai tambah. Pasar Tani jelang Ramadan diselenggarakan spontanitas sebagai publikasi dan promosi produk kelompok wanita tani, serta sebagai langkah persiapan menuju pemasaran secara online. Semua yang ditanam itu organik, tidak menggunakan pupuk buatan atau kimia, tidak menggunakan pestisida, dan semuanya insya Allah sehat. Ini kan salah satu pemasaran konvensional sebenarnya, kita sedang merintis nanti pemasaran secara online melalui marketplace seperti itu. Tentunya nanti kita berhitung juga tentang ketersediaan ya, karena kalau sudah masuk ke pasar biasanya yang disampaikan adalah ketersediaan, jangan sampai ketika dibutuhkan barangnya tidak ada. Sempitnya lahan di Kota Tegal membuat keberadaan kelompok wanita tani di Kota Tegal sangat strategis dalam pengembangan pekarangan pangan lestari. Ya, kami mendorong bagi mungkin wilayah atau kelurahan yang belum ada KWT, ini memang dalam rangkanya untuk pengembangan pekarangan pangan lestari, karena kita tahu Kota Tegal lahannya cukup sempit ya untuk lahan persawahan, juga bukan termasuk produsen dalam hal pangan, maka ini andalannya ya kita sedang mengembangkan pekarangan supaya bisa mencukupi kebutuhan gizi masyarakat. Ya, mudah-mudahan acara ini juga bisa berlangsung secara rutin dengan frekuensi yang lebih banyak. Ya. Sementara itu, Kabid Pertanian dan Peternakan Yusmana SEME menambahkan Pasar Tani jelang Ramadan juga memfasilitasi kelompok wanita tani dari kelurahan di Kota Tegal untuk memasarkan produk ke tingkat yang lebih luas. Kesempatan kepada para KWT ya, kelompok wanita tani dari 7 wilayah kelurahan yang selama ini melaksanakan kegiatan P2L, pemanfaatan pekarangan lestari, itu kan di wilayahnya mengembangkan produk-produk, menanam, kemudian hasilnya produknya dipasarkan di sini hari ini. Istilahnya ini marketing lah ya, jualan gitu. Pasar Tani jelang Ramadan sebagai inovasi DKP 3 Kota Tegal itu sekaligus sebagai langkah awal dalam menseleksi produk KWT yang layak dijual di pasar modern seperti mal dan supermarket. Jual di sini hasil daripada para anggota sendiri. Yang perlu kita tekankan juga, produk-produk yang dihasilkan di KWT itu menggunakan pupuk organik. Awalnya nanti kita dengan Pasar Tani ini, kemudian harapan kita nanti ke depan kita bisa ngelingkan atau menghubungkan para KWT dengan supermarket gitu, supaya produknya bisa masuk ke sana dengan persyaratan khusus. Nah, nanti kita seleksi mana yang layak untuk dipasarkan di supermarket. Harapannya dengan kita fasilitasi ini, mereka lebih semangat lagi untuk menanam, menghasilkan produk-produk sehat dengan pupuk organik tadi, terus dipasarkan.
Dalam kesempatan itu, Koordinator PPL Kota Tegal Iswadi Gunartiningsih SP menyampaikan kinerja PPL dalam mendampingi kelompok wanita tani berjalan baik, seperti memfasilitasi KWT mengakses informasi pasar, permodalan, dan sumber daya, termasuk mengentaskan KWT dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, yakni dengan pemanfaatan lahan sempit agar menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi untuk menopang kebutuhan keluarga. Pihaknya juga mengapresiasi PPL Kota Tegal yang mampu mengubah mindset KWT untuk menghasilkan produk yang aman dan sehat dikonsumsi masyarakat, mengajak petani menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem dengan pemanfaatan limbah rumah tangga dan pertanian menjadi pupuk organik dan pestisida nabati. Ada ayam kampung, macam-macam pokoknya. Harganya murah, kalau sayur-sayuran paling nggak, tomat aja segini harganya 3.000-an. Ini acaranya cuma sampai jam 11 saja. Ada beras organik, kemudian ada minyak goreng, ada apa? Telur, ayam negeri, ayam kampung, ayam kota, dan semua jenis sayur-sayuran produksi dari KWT sekota Tegal. Intinya pameran ini menampilkan produk-produk yang sehat ya, karena sayur-sayurannya juga sayur-sayur organik, berasnya juga beras organik. Sementara itu, sejumlah KWT tampak antusias memasarkan produknya, seperti KWT Melati Muda dari Kelurahan Slerok. Dijual. Oh gitu. Nanti untuk pemasukan gimana Bu? Masuk ke KWT dulu atau gimana? Iya, nanti itu jadi satu, ada bukunya, ada pembukuannya, gitu. Ada pengeluaran, ada pemasukan. Berbeda dengan KWT Timun Emas dari Margadana, kencur yang di pasar dijual hingga puluhan ribu rupiah, hanya dijual murah Rp2.000 saja. Hal itu karena hasil panen pekarangan cukup melimpah. 2.000. Cuma 2.000 ya? Itu kencur ya? Kencur kan mahal. Ini murah banget nih. Pemirsa ya, hasil dari kebun sendiri kalau dia. Sementara itu, stand bidang perikanan dan kelautan menjual produk olahan dalam kemasan berupa keripik ikan tenggiri, pangsit ikan, samplang, aneka sambal ikan, terasi, brownies ikan, dan lainnya. Ada kerupuk ikan tenggiri, pangsit ikan, ada sambal, kemudian amplang, sambal cumi, terasi juga ada. Terus ini pempek pangkol, Pak. Oh, brownies ikan. Ya. Ini dibuat dari ikan apa nih Bu? Ikannya ikan campuran, ada ikan tenggiri, tergantung stok ikan, Pak. Ya. Sementara KWT Cendrawasih Hijau juga memasarkan produk senada. Bedanya, produk yang dihasilkan sudah tampak habis diborong pembeli. Sambal kacang Pak, olahan ya, ini jamu dari kacang tanahnya sama ininya Pak, cabai hijaunya. Ini juga cabai hijau, ini hasil dari hasil sendiri? Iya, hasil sendiri ini. Gitu. Iya, kalau ini nyuwun sewu karena ada gelodak lengkap, kita tambahin ini. Di stand lain, KWT Al-Huda Tunon memasarkan sejumlah sayuran sehat. PPL pendamping Kukuh Adiguna SP mengungkapkan semua produk yang dijual adalah hasil budidaya dengan pupuk organik. Ini sayuran-sayuran yang didasarkan di sini semuanya 100% organik, tidak menggunakan pupuk kimia, tidak menggunakan pestisida kimia. Sehingga dijamin sayuran-sayuran ini sehat 100% untuk kesehatan kita semua. Sementara itu, stand dengan produk laris di borong pengunjung tampak di stand KWT Melati yang didampingi PPL Taswadi. Menurutnya, keberhasilan mengatasi kendala hama menjadi kunci kesuksesan hasil panen. Mereka sudah dapat mandiri, sudah membuat produk-produk olahan itu sendiri. Ini ada jamu, ada jamu godokan, ada jamu serbuk itu, bayam keripik, ada itu. Kalau selama ini, terutama untuk KWT ya tetap sayuran ya. Sayuran. Okay. Sayuran hijau udah laris. Bisa laris ini. Kalau sudah habis, kita lihat nih pemirsa habis ya. Jadi mereka semua sekarang menggunakan organik semua. Kalau untuk pupuk mereka menggunakan pupuk organik. Kalau untuk penanganan hama ada pakai pestisida nabati juga secara manual. Contoh belalang ditangkap. Oh, modelnya manual gitu ya. Banyak manualnya itu. Tim Liputan Sebayu FM melaporkan.